Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yadi Nugraha dari kelas 3 Teknik Komputer dan Jaringan. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil dari konfigurasi MPLS saya. Nah, dapat dilihat pada topologi di sini. Tetapi sebelum kita masuk ke topologinya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai MPLS. MPLS atau singkatan dari Multi Protocol Label Switching, yaitu teknologi penyampaian paket pada jaringan backbone berkecepatan tinggi. Asas kerjanya itu menggabungkan beberapa kelebihan dari sistem komunikasi sirkuit switch dan paket switch yang melahirkan teknologi yang lebih baik dari keduanya. Sebelumnya, paket-paket diteruskan dengan protokol routing seperti OSPF, BGP, atau EGP ataupun yang lainnya. Protokol routing berada pada lapisan network ketiga dalam sistem OSI, sedangkan MPLS berada di antara lapisan kedua dan ketiga. Nah, baik, kita masuk dalam topologinya. Nah, di sini terdapat IP-IP yang telah saya berikan kepada masing-masing router. Nah, pada kotak merah ini itu adalah OSPF-nya, dan pada kotak biru yang terdapat pada PE2, PE1 dan PE2 itu adalah BGP. Nah, kita langsung saja masuk ke konsol. Kita nyalakan dulu routernya. Nah, setelah seluruh routernya telah menyala, maka kita bisa ke konsol. Kita pilih saja salah satu dari router ini. Baik, di sini saya akan memilih router PE1 untuk dilihat hasil konfigurasinya. Nah, pertama-tama kita akan melihat IP yang ada pada router 1 dulu dengan kita sebagai berikut. Nah, dapat dilihat terdapat 3 IP. Yang pertama itu fast Ethernet 0/0, yaitu 192.168.10.1, yaitu yang jalurnya dari PE1 ke PE2, dan 3 bit Ethernet 1/0 dengan IP 192.168.20.1 dari PE1 menuju ke P3. Nah, di sini ada IP loopback 0, yaitu 50.50.50.1. Nah, setelah memasukkan IP dan memastikan IP terpasang pada interface router, maka kita melakukan konfigurasi OSPF. Nah, setelah melakukan konfigurasi OSPF, kita dapat melihat hasil tabel routingnya di show IP interface. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi OSPF, kita dapat melihat hasil konfigurasi tersebut gunakan sintaks show IP route. Nah, dapat dilihat di sini terdapat IP-IP yang telah terdaftar pada konfigurasi OSPF. Nah, di sini ada banyak IP karena seluruh
perangkat yang ada pada JNS3 ini sudah masuk dalam OSPF. Nah, dapat dilihat di sini terdapat masing-masing IP loopback 0 dari masing-masing router dan IP yang digunakan untuk dan IP yang telah kita pasang pada masing-masing interface. Nah, setelah konfigurasi OSPF kita lakukan, maka selanjutnya kita itu melakukan konfigurasi MPLS. Nah, jika kita telah melakukan konfigurasi MPLS, maka kita dapat melihat pada hasil hasil dari konfigurasi MPLS pada show MPLS forwarding table. Nah, dapat dilihat pada layar itu terdapat tabel dari MPLS yang dimana di sini terdapat label 17, 16, 22 pada masing-masing interface dan terdapat juga pop label. Dan di sini juga terdapat IP pada interface loopback 0 dan IP pada interface router. Next hopnya pada router PE1 itu terdapat pada 10.2 dan 20.2, yaitu pada di interface G0/3 dan interface pada router P3 di interface G3/0. Nah, dapat juga dilihat di sini terdapat outgoing WOP label yang dimana semua paket pengirimannya itu dikendalikan oleh label. Nah, setelah melakukan konfigurasi MPLS, kebetulan pada PE1 dan PE2 kita juga lakukan konfigurasi BGP, maka kita dapat melihat hasil dari konfigurasi BGP tersebut menggunakan dapat kita lihat di sini. Nah, di sini terdapat BGP Network 5050.2 yang dimana remote-nya itu 6550 dan menggunakan BGP versi 4. Yang dimana remote router ID-nya itu 50.50.50.2. Dan kita juga dapat melihatnya menggunakan terdapat network 50.50.52 di mana BGP versinya itu versi 4 dan remote AS-nya itu 6550 dan message receive-nya itu 14 dan message send-nya itu 14. Nah, setelah kita melihat seluruh konfigurasi pada router telah dilakukan, maka kita dapat melakukan tes pada masing-masing router. Nah, di sini saya akan melakukan ping dari PE1 ke PE2. Nah, pingnya tersebut sukses 100%. Kita juga dapat melihat route atau jalur menuju dari PE1 ke PE2 menggunakan
dapat kita dilihat di sini terdapat beberapa jalur dari router 1 ke router 2. Dari jalur P1 ke P3, P6, lalu ke P2. Dan ada juga P1 ke P2, P7, lalu ke PE2. Nah, di sini terdapat 2 jalur. Tetapi jika kita melakukan atau membunuh salah satu interface dari router P2, P3, P6, atau P7 ini, maka tersebut maka jalur yang akan dipilih dari P1 ke P2 itu akan melalui jalur yang masuk. Contoh, kita membunuh interface dari P2. Jika interface sudah mati, maka kita dapat melakukan trace route lagi dari P1 ke P2. Nah, di sini hanya terdapat satu jalur, yaitu dari IP 192.168.20.2, yaitu pada G3/0 pada P3, lalu menuju ke G2/0 pada P6, lalu menuju ke P2. Karena pada interface P2 G3/0 itu sudah mati, jadi otomatis hanya akan melakukan route pada P3, P6, dan lalu ke P2. Nah, pada saat kita mematikan interface, maka pada IP route itu juga akan hilang. Nah, dapat dilihat di sini itu IP route pada 192.168.10.2 itu sudah tidak ada pada tabel routing, atau dengan dapat kita lihat sudah tidak ada pada tabel routing, dan begitupun pada tabel MPLS. Jika kita sudah mematikan interface pada P2, maka pada tabel MPLS juga tidak akan dimunculkan IP tersebut. Nah, setelah kita melakukan tes pada pengamatan pada satu interface itu mati, maka kali ini kita akan menyalakan kembali interface tersebut. Nah, jika interface tersebut nyala, maka kita lakukan uji coba untuk membunuh salah satu router yang ada pada topologi yang ada pada jalur P1 menuju ke P2. Nah, karena kita sudah melakukan karena kita sudah mematikan salah satu interface dari P1 menuju ke P2 pada jalur atas, maka kali ini kita mematikan salah satu router dari
P1 menuju ke P2 itu menggunakan pada router salah satu router di jalur bawah. Nah, di sini kita membunuh router 3. Saya lakukan stop. Nah, setelah kita membunuh salah satu router dari jalur P1 menuju P2, maka kita dapat melihat hasil router pada P1. Nah, pada P3 itu terdapat IP 192.168.20.2 dan juga terdapat IP 192.168.70.1. Nah, yang dimana IP tersebut itu sudah tidak ada pada tabel routing karena jaringannya sudah terputus. Dan begitupun jika kita melakukan traceroute begitupun pada tabel MPLS. IP 70.1 itu sudah tidak ada, yang di sini itu terdapat hanya 70.2. Yang dimana itu fast Ethernet. Interface-nya itu fast FA 0/0. Nah, setelah itu kita dapat melakukan uji coba pada traceroute untuk melihat hasil dari route dari P1 menuju ke PE2. Nah, di sini itu jalurnya berubah dari awal, karena di awal tadi itu 192.168.20.2, sekarang itu 192.168.10.2 karena dia melalui jalur atas dan menuju ke P2. Selesainya pada uji coba untuk mematikan salah satu dari router, maka selesai pula presentasi saya hasil dari konfigurasi MPLS. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.